Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apri Andana Putra dengan NIM D101-1811096, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup proyek dan RBS atau Risk Breakdown Structure, dan juga bagaimana cara penyusunan RBS tersebut. Nah, video kali ini saya akan membahas ruang lingkup proyek dan RBS atau Risk Breakdown Structure oleh saya sendiri, Apri Andana Putra dengan NIM D101-1811096. Untuk ruang lingkup proyek, saya mengambil contoh proyek jalan raya. Jadi di dalam proyek jalan raya terdapat item-item pekerjaan, yaitu pekerjaan pendahuluan, pekerjaan umum, dan juga pekerjaan jalan aspal. Nah, dari masing-masing item pekerjaan tersebut terdapat sub-sub pekerjaan. Jadi, untuk pekerjaan pendahuluan terdapat sub pekerjaan, yaitu pekerjaan pemasangan papan nama proyek dan juga pekerjaan pengukuran dan pematokan. Dan pada pekerjaan umum terdapat sub pekerjaan, yaitu mobilisasi dan demobilisasi alat berat. Juga pada pekerjaan jalan aspal terdapat sub pekerjaan, yang pertama pekerjaan lapis perekat dan juga pekerjaan latasir. Saya akan membahas mengenai RBS atau Risk Breakdown Structure. Dan mungkin juga ada yang bertanya, RBS itu apa sih dan bagaimana penyusunan RBS? Nah, jadi RBS atau Risk Breakdown Structure didefinisikan sebagai pengelompokan sumber resiko proyek yang mengatur dan mendefinisikan total paparan risiko proyek. Jadi untuk penyusunan RBS sebenarnya hampir sama dengan WBS atau Work Breakdown Structure, hanya saja untuk penyusunan WBS hanya dirincikan hingga ke item pekerjaannya dan sub pekerjaan. Dan untuk RBS atau Risk Breakdown Structure kita rincikan item pekerjaannya, sub pekerjaannya hingga ke identifikasi risiko sampai pengendalian risikonya. Nah, untuk penjelasan mengenai RBS atau Risk Breakdown Structure pada proyek jalan raya akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari RBS atau Risk Breakdown Structure. Nah, jadi sebenarnya penyusunan struktur WBS atau Work Breakdown Structure dan RBS atau Risk Breakdown Structure itu hampir sama. Hanya saja untuk penyusunan struktur WBS kita hanya merincikan ke item-item pekerjaannya saja. Namun untuk penyusunan struktur RBS atau Risk Breakdown Structure kita merincikan hingga ke identifikasi risiko dan pengendalian risiko. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai RBS, mengenai proyek jalan raya. Jadi di dalam proyek jalan raya tersebut terdapat 3 item pekerjaan, yaitu pekerjaan pendahuluan, pekerjaan umum, dan juga pekerjaan jalan aspal. Nah, untuk pekerjaan pendahuluan sendiri terdapat 2 item pekerjaan, yaitu pekerjaan pemasangan papan nama proyek dan juga pekerjaan pengukuran dan pematokan. Dan untuk pekerjaan pemasangan nama proyek, kita lakukan analisa. Nah, untuk analisanya terdapat 2 analisa, yaitu identifikasi risiko dan juga pengendalian risiko. Jadi risiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaan pemasangan papan nama proyek bisa jadi pekerja terluka karena terkena palu, dan juga bisa jadi pekerja tersandung kayu dan juga terkena serpihan kayu pada saat memotong kayu. Untuk pengendaliannya kita menggunakan perlengkapan standar seperti sarung tangan dan sepatu, dan juga kita bisa meletakkan kayu di tempat yang tidak sering terlewati oleh pekerja, dan juga kita menggunakan kacamata dan masker. Kemudian untuk pekerjaan pengukuran dan pematokan kita lakukan analisa kembali. Jadi analisa yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu identifikasi risiko dan pengendalian risiko. Jadi risiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan bisa jadi tertabrak kendaraan pada saat melakukan pengukuran. Dan juga untuk pengendaliannya kita menggunakan rompi khusus pekerja agar pengendara yang melewati lokasi tersebut dapat mengetahui bahwa sedang diadakan pengukuran jalan. Dan juga bisa memberi tanda jika sedang diadakan pekerjaan di lokasi tersebut agar pengendara dapat memperlambat kendaraannya. Kemudian kita masuk ke item pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan umum. Dalam pekerjaan umum terdapat item pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat. Jadi kita lakukan analisa kembali, yaitu identifikasi risiko dan juga pengendalian risiko.
Jadi risiko yang mungkin terjadi pada item pekerjaan umum ini bisa jadi pekerjaan tertabrak alat berat, pekerja terpapar debu, dan juga dapat material atau alat lain tertabrak alat berat. Untuk pengendaliannya, kita bisa memastikan tidak ada pekerja yang berada di dekat alat berat, dan juga menjaga jarak aman antara pekerja yang lain dan alat berat. Dan juga pekerja menggunakan perlengkapan ketiga seperti helm, masker, rompi, dan juga kacamata. Dan juga meletakkan material dan alat lain di tempat yang tidak terjangkau oleh alat berat yang akan digunakan. Kemudian kita masuk ke item pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan jalan aspal. Di mana dalam pekerjaan aspal terdapat dua item pekerjaan utama, yaitu pekerjaan lapis perekat dan juga pekerjaan latasir. Nah, untuk kedua item pekerjaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan lagi, yaitu pembersihan perkerasan lama, penyemprotan, penghamparan, pemadatan, dan juga penyiraman. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan perkerasan lama. Kita lakukan analisa kembali, kita identifikasi risikonya dan pengendalian risikonya. Jadi, risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan pembersihan perkerasan lama, yang pertama terjadi iritasi kulit, mata, dan paru-paru akibat debu kering. Dan juga bisa terluka oleh kompresor waktu menyapu perkerasan lama. Dan juga gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, kemudian untuk pengendalian risikonya, kita bisa menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar seperti helm, masker, kacamata. Dan juga pekerja atau operator kompresor harus terampil pada bidangnya. Yang ketiga, pekerja harus memakai tutup telinga untuk menghindari gangguan pendengaran. Kemudian untuk pekerjaan penyemprotan, kita lakukan analisa lagi. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, kita identifikasi risiko dan kita tentukan bagaimana cara pengendalian risikonya. Untuk identifikasi risikonya, risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan penyemprotan bisa jadi terluka oleh percikan aspal panas, terjadi iritasi terhadap mata, kulit, dan paru-paru akibat uap panas, dan juga bisa jadi kerusakan pada pohon, struktur, atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi penyemprotan. Kemudian untuk pengendalian risikonya, kita bisa menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar seperti helm, masker, dan kacamata. Yang kedua, pekerja harus terampil pada bidangnya serta menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lainnya berada di tempat penyemprotan dari pompa aspal atau aspal sprayer bekerja menyiram aspal pada lokasi pekerjaan. Kemudian pekerjaan penghamparan, kita lakukan identifikasi risiko dan bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut. Jadi risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan penghamparan bisa jadi pekerja terluka oleh percikan aspal panas. Yang kedua, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dan panas dari aspal. Yang ketiga, pekerja dapat terluka oleh mesin penghampar. Yang keempat, pekerja bisa jadi terluka oleh dump truck saat menuangkan hot mix ke dalam finisher. Dan juga terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Dan juga mungkin bisa terjadi gangguan lalu lintas. Kemudian untuk pengendalian risikonya, kita dapat menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, seperti helm, masker, kacamata. Dan juga menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di tempat penghamparan ketika mesin penghampar aspal atau finisher bekerja menghampar hot mix di lokasi pekerjaan. Dan juga kita bisa menjaga agar tidak ada orang luar atau pekerja lain berada di tempat di mana dump truck sedang menuangkan hot mix ke dalam finisher di lokasi pekerjaan. Yang keempat, kita dapat memasang rambu-rambu sementara serta pengatur lalu lintas dengan cara mengerjakan pekerjaan setengah bagian terlebih dahulu. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan pemadatan. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan analisa mengenai identifikasi risiko dan cara kita mengendalikan risiko tersebut. Nah, risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan pemadatan diantaranya
pekerja bisa jadi terluka oleh percikan aspal panas, dan juga terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dan panas dari aspal. Dan juga pekerja bisa jadi terluka oleh mesin pemadat aspal atau tandem roller dan pneumatic roller. Dan juga bisa jadi terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Dan juga dapat terjadi gangguan lalu lintas. Nah, kemudian pengendalian risikonya, kita dapat menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar seperti helm, masker, kacamata, dan juga kita dapat menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di tempat pemadatan ketika mesin pemadat aspal atau tandem bekerja memadatkan hot mix di lokasi pekerjaan. Dan juga kita dapat mempertahankan jarak yang aman antara pekerja yang satu dan yang lain. Dan juga kita dapat memasang rambu-rambu sementara serta mengatur lalu lintas dengan cara mengerjakan pekerjaan setengah bagian terlebih dahulu. Kemudian stop pekerjaan yang terakhir yaitu pekerjaan penyiraman. Kita lakukan analisa kembali yaitu analisa identifikasi risiko dan juga pengendalian risiko. Risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan penyiraman diantaranya bisa jadi pekerja terluka oleh percikan aspal panas, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dari panas dan aspal, dan juga bisa jadi terluka oleh mesin pemadat aspal atau tandem roller awal dan akhir, dan juga terluka oleh mesin pemadat aspal atau pneumatic tire roller untuk proses intermediate rolling. Dan juga bisa jadi terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Kemudian pengendaliannya, kita dapat menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar seperti helm, masker, kacamata. Dan juga kita dapat menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di lokasi pekerjaan ketika mesin pemadat aspal atau pneumatic tire roller bekerja memadatkan hot mix. Dan juga kita dapat mempertahankan jarak yang aman antar pekerja yang satu dengan yang lain. Demikian yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.